Bu Silvi ku STMT kan? Wis sih, wis tak iku, wis tak record. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang Bu Silvi. Kami dari kelompok satu ingin mempresentasikan hasil tugas kelompok kami. Next. Next. Baik, dari nama anggota kami ada Muhammad Faringgi Susilo, Muhammad Afan Dwi Prianto, Ivan Rizky Indra Wahyu Nugroho, dan Vincenzo Ivan K. Christian. Baik, yang pertama ada profil perusahaan. Kita mengambil objek dari PT Telkom Indonesia Persero Tbk yang merupakan perusahaan milik negara yang bergerak di bidang layanan telekomunikasi dan teknologi informasi di Indonesia. Perusahaan ini berdiri sejak tahun 1965 dan berkantor pusat di Bandung, Jawa Barat. Telkom Indonesia menyediakan berbagai layanan digital dan telekomunikasi seperti layanan internet, jaringan data, layanan telepon tetap, layanan seluler, serta solusi digital bagi individu. Hingga pemerintahan melalui berbagai anak perusahaannya termasuk Telkomsel. Telkom berperan besar dalam pengembangan instruktur jaringan komunikasi di Indonesia. Saat ini Telkom Indonesia terus bertransformasi menjadi perusahaan digital telecommunication dengan fokus pada pengembangan layanan broadband, platform digital dan ekosistem digital untuk mendukung transformasi digital di berbagai sektor. Dengan jaringan yang luas hingga berbagai wilayah Indonesia, Telkom Indonesia memiliki peran penting dalam meningkatkan konektivitas dan mendukung pertumbuhan ekonomi digital nasional. Baik, selanjutnya di sini ada perbandingan laporan keuangan tahun 2023 dan 2024 pada PT Telkom Indonesia Tbk. Baik, berdasarkan tabel yang terlampir bahwa perbandingan laporan keuangan tahun 2023 dan 2024 menunjukkan bahwa kinerja keuangan PT Telkom Indonesia Tbk masih berada pada kondisi yang relatif stabil. Namun, terdapat beberapa tekanan pada sisi profitabilitas. Pendapatan bersih perusahaan pada tahun 2024 tercatat sebesar 149,220 miliar yang meningkat sebesar 1,30% dibandingkan tahun 2023 yang sebesar 147,310 miliar. Yang mana kenaikan ini mencerminkan adanya pertumbuhan pendapatan yang moderat dari layanan telekomunikasi dan digital. Meskipun tidak terlalu signifikan, namun pada saat yang sama beban langsung yang terdiri dari biaya interkoneksi dan jaringan juga mengalami peningkatan sebesar 2,40% dari 60,98 miliar menjadi 62,451 miliar, yang mana peningkatan biaya tersebut menyebabkan pertumbuhan laba kotor hanya mencapai 0,52%, yaitu sebesar 86,323 miliar pada tahun 2023 menjadi 86,769 miliar pada tahun 2024. Nah, kita lihat dari sisi biaya operasional yang mana perusahaan juga mengalami kenaikan pada beberapa pos pengeluaran seperti beban penjualan dan pemasaran meningkat sebesar 3,82% dari 8,432 miliar menjadi 8,754 miliar. Sedangkan beban umum dan administrasi naik sebesar 3,29% dari 10,876 miliar menjadi 11,234 miliar. Selain itu, beban penyusutan dan amortisasi juga mengalami kenaikan cukup signifikan sebesar 4,46% dari 25,320 miliar pada tahun 2023 menjadi 26,450 miliar pada tahun 2024. Yang mana peningkatan tersebut dari berbagai beban itu berdampak pada penurunan laba usaha sebesar 3,27% dari 41,695 miliar menjadi 40,331 miliar. Hal ini menunjukkan bahwa meskipun pendapatan meningkat, pertumbuhan biaya operasional lebih tinggi sehingga menekan tingkat keuntungan operasional perusahaan.
Sekarang secara keseluruhan dapat kita lihat bahwa laba bersih konsolidasi perusahaan pada tahun 2024 tercatat sebesar 27,63 miliar, menurun sebesar 4,42% dibandingkan tahun sebelumnya yang mencapai 28,313 miliar. Yang mana laba bersih yang dapat diatribusikan kepada pemilik entitas induk juga mengalami penurunan sebesar 4,65% dari 24,912 miliar menjadi 23,754 miliar. Sementara itu nilai EBITDA relatif stabil dengan sedikit penurunan sebesar 0,35% dari 67,15 miliar pada tahun 2023 menjadi 66,781 miliar pada tahun 2024. Hal ini menunjukkan bahwa meskipun terdapat tekanan pada laba bersih, kemampuan perusahaan dalam menghasilkan arus kas operasional masih cukup kuat dan stabil. Selanjutnya rasio likuiditas, di mana rasio likuiditas mengukur kemampuan perusahaan memenuhi kewajiban jangka pendek. Untuk perusahaan telekomunikasi, arus kas operasi yang besar menjadi jaminan utama likuiditas. Selanjutnya, current rasio, di mana rumusnya aset lancar dibagi liabilitas jangka pendek, di mana di tahun 2024 di angka 1,45 kali, dibanding lebih besar dari angka tahun sebelumnya di 1,56 kali, di mana menurun namun masih aman. Selanjutnya di quick ratio. Untuk rumusnya, aset lancar dikurangi persediaan terlebih dahulu dibagi liabilitas jangka panjang, di mana di tahun 2024 di angka 1,40, lebih tinggi dari angka sebelumnya di tahun 2023 di 1,5051, di mana sehat dan persediaan masih kecil. Selanjutnya cash ratio. Rumusnya cash dibagi liabilitas jangka pendek, di mana di tahun 2024 di angka 0,80 dan lebih besar juga dari angka sebelumnya 0,93. Cukup kuat posisi cash besar tersebut. Pada bagian ini saya akan menjelaskan rasio solvabilitas PT Telkom Indonesia tahun 23 dan 2024. Rasio solvabilitas digunakan untuk melihat sejauh mana perusahaan mampu memenuhi kewajiban jangka panjangnya dan seberapa besar perusahaan bergantung pada utang dalam membiayai aset maupun operasionalnya. Pada tabel berikut terlihat bahwa rasio solvabilitas Telkom masih cukup baik. Yang pertama, debit to equity ratio naik dari 1,10 menjadi 1,14 yang berarti penggunaan utang dibanding ekuitas meningkat tipis. Untuk yang kedua, DAR naik dari 0,52 kali menjadi 0,53 kali. Artinya sekitar 53% aset Telkom dibiayai oleh utang. Untuk yang ketiga, net debt to EBITDA naik dari 1,07 kali ke 1,18 kali. Tetapi masih dalam batas aman karena kemampuan perusahaan menghasilkan laba operasional masih cukup kuat. Untuk yang terakhir, interest coverage ratio turun dari 8,55 menjadi 7,87. Namun angka ini tetap menunjukkan bahwa Telkom masih sangat mampu membayar beban bunganya. Jadi secara keseluruhan, kondisi solvabilitas Telkom masih sehat walaupun leverage pada tahun 2024 sedikit meningkat.
Nah, untuk pada slide ini kita melihat rasio profitabilitas perusahaan, yaitu rasio yang menunjukkan kemampuan perusahaan menghasilkan laba dari pendapatannya. Yaitu yang rasio pertama adalah gross profit margin atau GPM. Rumusnya adalah laba kotor dibagi pendapatan. Pada tahun 2024 nilainya adalah 58,15%, sedikit turun dari 58,60% di tahun 2023. Namun secara keseluruhan masih tergolong sangat tinggi dan stabil, yang pada artinya perusahaan masih mampu menjaga keuntungan dari kegiatan utamanya. Nah, untuk rasio kedua adalah EBITDA margin yang menunjukkan kemampuan perusahaan menghasilkan laba operasional sebelum biaya bunga, pajak, depresiasi, dan amortisasi. Nilainya adalah 44,75% di tahun 2024, sedikit menurun dari 45,49% pada tahun 2023. Walaupun ada penurunan kecil, margin ini masih menunjukkan operasional perusahaan cukup kuat dan solid. Nah, untuk rasio ketiga adalah EBIT margin. Rasio ini menggambarkan laba operasional setelah perhitungan depresiasi dan amortisasi. Pada tahun 2024 nilainya 27,03%, turun dari 28,30% pada tahun 2023. Hal ini menunjukkan bahwa profit operasional sedikit tertekan, kemungkinan karena peningkatan biaya operasional atau investasi pada aset. Nah, untuk pada secara keseluruhan dapat disimpulkan bahwa profitabilitas perusahaan masih cukup kuat meskipun terdapat sedikit tekanan pada margin operasional. Selanjutnya, analisis kinerja dan potensi bisnis. Yang pertama, pertumbuhan pendapatan stabil namun laba menurun. Di PT Telkom Indonesia mencatat peningkatan pendapatan dari 147,31 triliun pada tahun 2023 menjadi 149,22 triliun pada tahun 2024 atau tumbuh sekitar 1,3%. Meskipun demikian, laba bersih mengalami penurunan sekitar 4,42% akibat meningkatnya biaya operasional seperti penyusutan aset jaringan, biaya pemasaran, serta investasi pada transformasi digital. Yang kedua, kondisi keuangan perusahaan masih tergolong sehat dan stabil. Total aset Telkom meningkat menjadi 194,66 triliun pada tahun 2024, menunjukkan adanya ekspansi infrastruktur digital dan jaringan telekomunikasi. Rasio likuiditas dan solvabilitas juga masih berada pada tingkat yang aman, serta didukung oleh arus kas operasi yang besar menjadi sehingga perusahaan tetap memiliki kemampuan yang baik dalam memenuhi kewajiban keuangannya. Baik, selanjutnya pada poin 3 bisa kita lihat pada efisiensi operasional yang terlihat dari cash conversion cycle yang negatif, yang mana Telkom Indonesia memiliki cash conversion cycle sekitar 43 hari, yang berarti perusahaan menerima pembayaran dari pelanggan lebih cepat dibandingkan pembayaran kepada pemasok, yang mana kondisi ini dapat menunjukkan model bisnis yang efisien serta memberikan keunggulan dalam pengelolaan arus kas operasional. Kemudian pada poin keempat yaitu investasi besar pada infrastruktur digital dan teknologi masa depan, yang mana perusahaan terus melakukan investasi pada pengembangan jaringan fiber optik, teknologi 5G, serta pembangunan data center dan layanan cloud computing, yang mana investasi ini bertujuan untuk memperkuat posisi Telkom Indonesia sebagai penyedia infrastruktur digital utama di Indonesia dan mendukung pertumbuhan layanan digital di masa yang akan datang. Kemudian poin kelima, yaitu potensi pertumbuhan bisnis digital
masih sangat besar, yang mana peluang itu dapat dilihat pada bisnis Telkom ke depan yang didukung oleh meningkatnya kebutuhan layanan internet, digitalisasi UMKM, pengembangan smart city, serta layanan cloud dan platform digital bagi perusahaan dan pemerintah. Dengan strategi tersebut, transformasi digital yang terus dikembangkan oleh Telkom memiliki potensi besar untuk meningkatkan kinerja bisnisnya dalam jangka yang panjang. Nah, selanjutnya usulan perbaikan rantai pasok untuk meningkatkan ROCE. Di poin 1, optimalisasi pengelolaan vendor dan pengadaan. Telkom perlu meningkatkan efisiensi proses pengadaan perangkat jaringan, software, dan layanan pendukung melalui evaluasi vendor secara berkala, negosiasi kontrak jangka panjang, serta digitalisasi procurement. Langkah ini dapat menekan biaya operasional dan meningkatkan laba usaha. Untuk yang poin kedua, peningkatan efisiensi aset dan infrastruktur. Perusahaan dapat mengoptimalkan pemanfaatan aset jaringan, menara, dan data center agar utilisasinya lebih tinggi. Selain itu, kerjasama dengan infrastruktur sharing dengan pihak lain dapat mengurangi kebutuhan investasi baru yang terlalu besar sehingga capital employee dapat ditekan. Untuk poin ketiga, pengendalian biaya operasional secara lebih ketat. Biaya operasional seperti pemeliharaan jaringan, distribusi layanan, energi, dan biaya administrasi perlu dikendalikan melalui otomatisasi proses, monitoring berbasis digital, serta peningkatkan efisiensi operasional di seluruh unit bisnis. Hal ini akan membantu meningkatkan EBIT. Nah, untuk yang poin keempat, percepatan pengembangan layanan digital dengan margin lebih tinggi. Telkom dapat memperkuat bisnis data, cloud, digital platform, dan enterprise solution yang memiliki potensi pertumbuhan tinggi. Peningkatan kontribusi bisnis digital akan membantu mendorong pendapatan dan laba tanpa harus selalu bergantung pada ekspansi aset fisik yang besar. Baik, setelah dijelaskan oleh rekan-rekan saya, di sini ada kesimpulan bahwasanya kinerja keuangan PT Telkom Indonesia pada tahun 2024 menunjukkan pendapatan meningkat dibanding 2023. Namun laba bersih dan margin sedikit menurun akibat kenaikan biaya operasional, penyusunan aset, serta investasi infrastruktur digital. Namun profitabilitas menurun tipis karena Telkom tetap memiliki fundamental bisnis yang kuat dengan arus kas besar, posisi pasar dominan, serta peluang pertumbuhan dari layanan digital, cloud, data center, dan ekspansi jaringan. Next. Baik, terima kasih atas penyampaian dari kelompok 1. Mohon maaf apabila ada kesalahan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Wabarakatuh.